Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pembagian bilangan cacah. Materi ini terdapat dalam tema 1, subtema 4, kelas 3. Nah, kita akan memulainya dengan sebuah soal cerita. Siti dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Bu guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, jika ada sebuah soal cerita, perhatikan baik-baik kata-katanya. Di sini keterangannya, Bu guru memiliki 10 biji kacang merah. 10 itu tadi akan dibagi kepada 2 kelompok yang jumlahnya sama banyak. Artinya 10 itu nanti dibagi ke 2 kelompok, setiap kelompoknya mendapat jumlah kacang merah yang sama. Nah, maka kita dapat menggambarkannya seperti ini. Misal ada sebuah wadah yang isinya 10 biji kacang merah. Karena tadi dibagi kepada 2 kelompok, maka sediakan 2 wadah. Nah, kalau dibagi itu kita dapat mengambilnya secara satu persatu, kita pindahkan ke 2 wadah itu. Seperti ini. Jadi, letakkan 1 biji ke wadah 1, 1 biji lagi ke wadah 2. Nah, ulangi langkah itu tadi sampai semua biji kacang merah dalam wadah habis, tidak tersisa. Nah, setelah habis, ternyata hasilnya di 2 wadah itu tadi terdapat 5 biji kacang merah. Jadi, ada 5 biji kacang merah pada masing-masing wadah, sehingga jika kita tuliskan kegiatan tadi, yaitu 10 dikurangi 2, karena 2 itu kita letakkan di 2 wadah tadi. Begitu seterusnya, ternyata kita melakukannya tadi sebanyak 5 kali. Jadi kita mengurangi 2 itu sebanyak 5 kali. Jadi hasilnya tadi adalah 10 dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa atau sampai dengan 0, itulah yang kita sebut dengan pembagian. Pembagian bilangan cacah itu adalah pembagian bilangan. Bilangan cacah adalah bilangan yang dapat dihitung, ya. Jadi bilangan cacah itu kita mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sekarang jika kita melakukan pembagian, maka kita bisa menulisnya seperti ini. Nah, tadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 itu dari mana? 5 itu dari tadi pengurangan 2 ini tadi kita lakukan sebanyak 5 kali. Maka jika ditulis dalam bentuk pembagian, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Atau dari gambar yang tadi, setiap wadahnya ada 5, jadi hasil pembagiannya adalah 5. Nah, sekarang bagaimana jika pembagian bilangan yang lebih besar? Kalau tadi bilangannya masih sedikit, ya, masih sekitar 10, jadi kita dapat mengurangkannya satu persatu. Nah, sekarang kalau bilangan yang lebih besar, coba kita mulai dari soal 52 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, kita mulai dengan menggunakan blok tins dulu. Jadi 52 itu kalau dalam blok tins kita akan mengambil 5 batang puluhan dan 2 batang satuan. Nah, kalau kita membagi menjadi 2, kita juga sama seperti tadi. Kita pindahkan
atau kita ambil setiap batang itu menjadi dua bagian. Nah, kita mulai dari ini. Jadi letakkan menjadi dua kelompok ya. Satu batang di sini, kemudian batang yang lain sebelahnya. Begitu. Nah, ternyata setelah kita 2 kali memindahkannya atau mengelompokkannya, ternyata masih ada sisa 1. Nah, jadi 1 itu kan tidak bisa dibagi 2 atau tidak bisa kita kelompokkan menjadi 2 bagian. Maka 1 batang puluhan itu kita akan mengubahnya menjadi satuan, sehingga 1 batang puluhan tadi sama dengan 10 batang satuan. Lalu kita gabungkan dengan 2 batang satuan yang sebelumnya, sehingga jumlahnya menjadi 12 batang satuan. Nah, setelah itu kita kelompokkan menjadi 2 bagian yang masing-masingnya sama banyak. Cara yang termudah kita tinggal beri garis. Nah, ingat memberi garisnya itu artinya kita mengelompokkannya menjadi sama banyak. Perhatikan, daerah yang dipisahkan garis ini ternyata di sini ada 6 batang satuan dan sebelahnya juga ada 6 batang satuan. Artinya kita sudah membaginya menjadi sama banyak ya. Jadi tidak bersisa. Nah, kita dapatkan jadi pembagian yang puluhan tadi ada 2 puluhan dan 6 satuan. Maka hasilnya adalah 52 dibagi 2 sama dengan 26. Nah, sekarang kita akan menuliskannya dalam bentuk lambang bilangan atau tulisannya. Tulisannya itu bagaimana? Kita biasa menggunakan seperti ini. Ada 52 tadi, kita beri garis seperti ini. Ya. Kemudian dibagi 2, 2-nya ditulis di sebelahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan membagi bilangan mulai dari bilangan yang paling depan, yaitu angka 5. Nah, 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 kita dapat melakukan dengan cara pengurangan berulang seperti tadi. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. 3 lebih besar dari 2, kita bisa mengurangkannya lagi. Jadi 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, satunya ini masih ada sisa ya. Jadi kita menuliskannya 2 sisa 1. Jadi hasil dari 5 dibagi 2 adalah 2 sisa 1. Kita tulis 2-nya di atas garis. Nah, seperti ini. Kemudian setelah dibagi 5 dibagi 2 hasilnya 2. 2 itu kita kalikan. Nah, 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. 4 kita tulis tepat urut di bawah 5. Kita kurangkan. Nah, 5 dikurangi 4 hasilnya adalah 1. Nah, 1 itu kan tidak bisa dibagi 2. Jadi kita turunkan angka yang belakangnya 5. Kita turunkan urut. Jadi tulis 2 tepat di belakangnya 1 sehingga menjadi 12. Nah, 12 baru bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 gunakan cara pengurangan seperti tadi. Nah, 12 dikurangi 2 hasilnya 10, kurangi 2 lagi hasilnya 8, kurangi 2 hasilnya 6, dikurangi 2 lagi hasilnya 4, kurangi 2 hasilnya 2, dan dikurangi 2 lagi 0, hasilnya 0 atau tidak tersisa. Nah, kita tulis hasilnya adalah 2-nya ini ada berapa? 2-nya ternyata ada sebanyak 6 kali. Jadi hasilnya adalah 6. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita tulis 6 di belakangnya 2 tadi yang di atas. Nah, kemudian kita kalikan 6 dikali 2. Hasilnya adalah 12, kita kurangkan. Nah, hasilnya 0, sudah tidak ada sisanya. Jadi pembagian ini sudah selesai, maka hasil yang kita peroleh adalah 26.
Nah, seperti itu cara pembagian jika ditulis. Nah, sekarang karena tadi kalau menggunakan cara yang seperti tadi itu pembagiannya kalau dengan cara pengurangan secara berulang jika bilangannya besar, misalnya lebih dari 10, mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, jika anak-anak sudah menguasai perkalian yang sebelumnya telah kita pelajari, kita dapat menggunakan perkalian itu tadi, karena perkalian itu adalah kebalikan dari pembagian. Jadi, jika anak-anak sudah dapat melakukan perkalian dengan baik dan cepat, anak-anak juga dapat lebih mudah menghitung pembagian. Nah, perhatikan. 3 dikali 4. Hasilnya berapa? 3 kali 4. Artinya 3 kalinya 4. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. 4 ditambah 4, 8. Ditambah 4 lagi, hasilnya 12. Maka 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, coba sekarang ada pertanyaan seperti ini. 3 dikali titik-titik sama dengan 12. Nah, 3 dikali berapa hasilnya 12? Karena kita tadi sudah mengetahui bahwa 3 dikali 4 hasilnya 12, anak-anak tentu dapat langsung menjawabnya ya. Berarti hasilnya bilangan yang kosong ini adalah 4. Nah, kita coba gunakan block DIMS. Nah, kita buat tadi ya 12. 12 itu kalau kita buat dalam bentuk block DIMS, jadi ada 12 satuan, kita langsung bisa membaginya dengan cara digarisi. Nah, ini kita sudah meletakkannya, ini 4, ini 4, dan 4 lagi. Nah, dibagi 3. Nah, jadi ada 3 kelompok ya. Setiap kelompoknya ini isinya 4 batang satuan. Maka 3 dikali berapa hasilnya 12? Hasilnya adalah dikali 4. Jadi perkalian itu tadi adalah kebalikan dari pembagian. Maka untuk mendapatkan 4 tadi ternyata kita dapat melakukannya dengan membagi bilangan yang paling besar dibagi dengan bilangan yang ada ya. Jadi 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Jadi 4 itu didapat dari pembagiannya. Nah, karena itu, supaya anak-anak dapat lebih mudah melakukan pembagian, anak-anak memang harus menguasai terlebih dahulu perkaliannya. Cara yang lebih mudah, anak-anak dapat menggunakan tabel perkalian. Tabel perkalian itu seperti ini. Nah, jadi ada sebuah tabel yang kotak-kotaknya sebanyak ini, secara mendatar nanti ada 11 ya. Jadi di pojok ini ditulis kali, kemudian tulis angka 1 sampai dengan angka 10 secara berurutan, secara mendatar. Ke bawahnya juga sama, 1 sampai 10. Nah, cara mengisinya ini artinya 1 kali 1, jadi mendatar dan menurun. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, kita dapat melakukannya dengan menjumlahkannya secara berulang, karena perkalian tadi adalah penjumlahan secara berulang. Jadi 2 kali 1 kita tambahkan lagi 1 di depannya ini. Jadi hasilnya 2. 3 kali 1 artinya 2 tambah 1 lagi. Seterusnya sampai selesai. Nah, kemudian bawahnya ini 1 kali 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian jumlahkan 2 tadi berulang. Nah, 2 kali 2 tinggal 2 tambah 2 hasilnya 4. Tambah 2 lagi 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Seterusnya anak-anak dapat
melakukannya dengan menjumlahkan secara berulang. Nah, jadi misalnya ini tadi 1 kali 3, 1 kalinya 3 berarti 3. Kemudian jumlahkan 3 secara berulang terus menerus. 3 tambah 3 6. Kemudian 9 12 15 18 21 24 27 dan terakhir 30. Ya, yang bawah juga sama. 1 kali 4. 1 kalinya 4 tetap ya, 4. Nah, terus kita mengisi sampai selesai tabel tersebut, hasilnya menjadi seperti ini. Jadi anak-anak tinggal menjumlahkan secara berulang ya. Urut ini penjumlahan secara berulang 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, anak-anak dapat melakukan pengisian tabel perkalian ini setiap hari. Jadi, jika anak-anak rutin mengisi tabel perkalian, anak-anak secara tidak langsung berlatih penjumlahan berulang dengan lebih cepat. Jadi, kalau sudah mungkin sampai sebulan, nanti ternyata anak-anak dapat menjumlahkannya itu dengan lebih cepat, semakin cepat, sehingga kita dapat mengingat perkalian itu tadi jika sudah sudah cukup lama melakukan pengisian tabel perkalian. Nah, untuk informasi, jadi di Jepang itu biasanya mereka memang anak-anaknya itu tidak melakukan menghafal perkalian. Jadi mereka memang setiap hari mengisi tabel perkalian itu setiap paginya. Sebelum belajar, mereka mengisi tabel perkalian itu setiap hari secara terus-menerus, sehingga lama-kelamaan mereka akan mengingat mengingat sendiri. Jadi dapat sekaligus itu hafalannya, tapi secara tidak langsung ya. Nah, jadi gunakan tabel perkalian ini setiap hari supaya anak-anak dapat mengingat dengan mudah perkalian 1 sampai 10. Jika anak-anak sudah dapat melakukan perkalian, maka pembagiannya pun nanti akan lebih mudah, karena tadi perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kita akan melanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, tugasnya anak-anak pertama, isi tabel perkalian seperti ini ya, seperti yang Bu Dewi contohkan. Kemudian yang soal yang ada di halaman 94 pada buku LKS juga anak-anak dapat mengerjakannya. Nah, demikian pembelajarannya, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.